سمعنا وأطعنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا ربكم فاعبدوه لعلكم تفلحون. كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا معاشر المسلمين rahimahumullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatkan jadwal beribadah untuk manusia, agar manusia utuh sepenuhnya menjadi hamba yang bertugas mengabdi kepada Allah. Menjadi hamba Allah ialah apabila disuruh mengerjakan kebaikan, maka faedah kebaikannya untuk hamba itu sendiri. Dan apabila dilarang untuk mengerjakan sesuatu perbuatan terlarang, tidak lain adalah untuk menghindarkan hamba dari mafsadat, dari kerusakan atau bahaya dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Mengabdi itu artinya diberikan kemampuan untuk bekerja menyelesaikan tugas, bertugas dan bertanggung jawab. Bekerja yang disesuaikan dengan maksimal kemampuan. Apabila ternyata tidak mampu, bahkan tidak dikenakan beban, itulah hamba Allah. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh manusia itu sedikit pun tidak menambah atau mengurangi kemahabesaran Allah. Allah sudah lama maha besar sebelum manusia bertakbir membesarkannya. Sedikit pun Allah tidak berhajat kepada kaidah ibadah yang dilakukan oleh hamba, karena ibadah itu adalah tugas manusia. Manusialah yang berhajat untuk mengabdi kepadanya. Dengan mengabdi, maka kepadanya dijanjikan ganjaran yang besar bagi siapa yang ikhlas menjadi hamba-hamba Allah. Dengan demikian, melakukan ibadah kepada Allah itu faedahnya untuk mengangkat harkat dan martabat diri ke derajat yang terhormat, yaitu menjadi hamba Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, memperoleh derajat terhormat sebagai hamba Allah, Allah menetapkan jadwal pemeliharaan agar derajat terhormat yang diperoleh itu tetap dipertahankan. Dari sekian banyak jadwal yang dibuat oleh manusia, dari pagi hingga petang, siang dan malam, ternyata jadwal wajib yang disusun oleh Allah untuk manusia hanya 5 kali dalam sehari semalam, tidak mengganggu tidur dan tidak mengganggu istirahat. Bahkan toleransinya sangat tinggi. Apabila terhidang makanan, silahkan makan. Apabila sedang menahan buang hajat, tunaikan. Apabila musafir, diberi keringanan.
Apabila sedang sakit disesuaikan dengan kemampuan. Tidak dapat menggunakan air, boleh diganti dengan tayamum. Bahkan jika menghadap ke arah mana saja kita menghadap, jika tidak ditemukan arah kiblat, di situ kita dapati wajah Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya manusia seluruhnya tidak mau beribadah, Allah tidak rugi. Allah tidak akan bangkrut. Sekiranya rumah ibadah seluruhnya kita rusak, hancurkan, tidak ada lagi manusia yang beribadah bersedia menyembah Allah. Allah tetap Maha Mulia. Yang hina, bangkrut dan rugi adalah manusia yang ketika itu menjadi musuh-musuh Allah. Karena itu, marilah kita tetap istiqamah pada jalan yang dipilihkan untuk manusia, bukan jalan yang dimurkai lagi tersebut. Setiap hari kita mendapat panggilan azan. Karena itu, makna yang sempurna dari menjawab panggilan azan adalah berhenti sejenak dari kesibukan dunia, berangkat memenangkan Allah dalam diri kita. Semoga dengan jalan mujahadah seperti itu kita dilepaskan dari tuntutan hukum dunia, yaitu berlebih-lebihan mencintai dunia. Kalimah azan, kalimah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu bukan semata-mata diartikan mari mendirikan salat dan mari meraih kemenangan. Kata hayya atau hayyun itu berarti hidup, seruan untuk menghidupkan salat dan seruan untuk menghidupkan kemenangan. Hadirin, kata al-falah, kemenangan atau keberuntungan yang seakar kata, disebut dalam Al-Quran sebanyak 40 kali. Terdapat dalam berbagai variasi ujaran kata. 11 kata diantaranya dirangkaikan dengan la'allakum tuflihun. Sedangkan 12 kata al-muflihun. 9 kata yuflihu. 4 kata aflah. 2 kata yuflihun. 1 kata tuflihun. Dan terakhir 1 kata al-muflihin. Artinya betapa pentingnya memaknai kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan dalam spiritualitas al-falah itu. Hadirin, setiap muslim 5 kali sehari semalam berburu al-falah, sebagaimana seruan dan ajakan dalam azan dan iqamah. Persoalannya adalah, apakah kita merasa diajak, merasa dipanggil atau disuruh, atau bahkan merasa dihalau untuk sesuatu hal yang penting. Namun pada akhirnya tetap saja kita tunaikan kewajiban salat meski kita datang menghadap Allah bukan karena panggilan, dengan mengungkapkan beberapa alasan. Syagalatna amwaluna wa ahwauna wa ahwaluna. Ya Allah, kami sibuk dengan urusan pekerjaan dan urusan hal ikhwal yang segera harus dituntaskan, terlalu menyita waktu dan menyibukkan kami. Maaf, kami terlambat datang. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Hadirin, barangkali di situ persoalannya, pangkal persoalannya, mengapa selalu saja terlakukan sesuatu yang tidak bermutu, yaitu terlambat datang, panitia inti terlambat, narasumber terlambat, pimpinan terlambat,
Boleh jadi karena terbiasa melambatkan menjawab panggilan Allah untuk salat pada awal waktunya. Boleh jadi terbiasa mendatangi Allah pada saat tidak diseru, pada saat seruan azan telah usai. Hadirin, yang tentu lebih diutamakan adalah kita sudah mendatangi jamaah sebelum seruan azan dikumandangkan. Yang demikian itu termasuk dalam rangka penghayatan imani yang sempurna. Itulah mujahadah, itulah penghayatan terhadap spiritual ahsan, itulah al-falah, dan itulah kemenangan. Semoga kita dapat mengamalkan, semoga menjadi amalan yang berdampak pada kenyataan di mana kita sudah siap bertemu dengan Allah sebelum akhir hayat, siap menghadap sebelum datang jemputan malaikat, sebelum roh berpisah dengan badan. Semoga Allah membukakan pintu kemenangan bagi kaum muslimin sepanjang masa. Amin. Kepadanya juga kita mengabdi dan kepadanya kita serahkan segala urusan. Barakallahu li wa lakum wa ja'alana wa iyyakum minal faizin al-aminin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Salat itu memang berat, apalagi dikerjakan tidak dengan khusyuk, dan terus tidak dapat khusyuk karena dirasakan berat. Firman Allah, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Kapan lagi ada waktunya mendirikan salat yang karena kebutuhan hidup dunia dan akhirat, bukan mendirikan salat karena beban kehidupan dunia, dan salat hanya menggugurkan kewajiban. Salat hanya menyetor hafalan, dan seakan-akan Allah yang disembah itu sedang sibuk, sehingga tampak kejar-kejaran dengan waktu. Allah seakan-akan punya waktu hanya sedikit, sudah itu dia pergi meninggalkan kita, seakan-akan ada urusan lain. Hadirin, salat itu isinya adalah dialog, munajat dengan bahasa yang tetap dan dipahami inti makna yang dibaca. Dilarang salat dalam keadaan terganggu kesadaran. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Potongan ayat surah An-Nisa ayat 23. Kita ini salat dalam keadaan waras, tidak terganggu akal. Salat kita sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak memahami apa yang diucapkan sangat disesatkan. Salat khusyuk hanya dapat ditunaikan oleh orang-orang yang terpelihara akal dan memahami terhadap maksud yang dibaca dinamakan salatnya orang fakih. Dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk irsyad secara pribadi sebelum salat, sabda beliau, "Salli salatan muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka." Salat laksana orang
Salatlah melaksanakan orang yang sedang berpamitan, seolah-olah kamu melihat dia. Jika kenyataannya kamu tidak dapat melihat dia, yakinlah dia melihat kita. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Asakir. Salatnya orang berpamitan itu maksudnya ialah salat yang terakhir kali, tidak bertemu lagi dengan salat berikutnya, sebab kita sudah diantar ke pemakaman. Semoga Allah meridai semua amal ibadah kita yang kita lakukan. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas salata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.